Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, kita akan membahas surat An-Nisa, surat nomor 4 ayat 171. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min fa aminu billahi wa rasulihi wa la taqulu thalathah intahu khairal lakum innamallahu ilahun wahid subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian melampaui batas di dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allah, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah illal haqq, kecuali yang benar. Innamal masih, sesungguhnya al-masih hanyalah Isa bin Maryam. Isa putra Maryam adalah Rasulullah, utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yang Allah sampaikan kepada Maryam, kalimat kun, ya, bukan kun fayakun. Kun, kalau fayakun kan keterangannya, kun jadilah, fayakun maka jadi. Jadi kalimat Allahnya itu kun. Wa ruhum min, dan ruh darinya, dengan tiupan ruh dari Allah. Fa'aminu billah, maka berimanlah kalian kepada Allah, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya. Wala taqulu salasa, jangan mengatakan tiga. Intahu, berhenti, itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian. Innamallahu ilahu wahid, sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang berhak disembah satu-satunya. Subhanahu ayyakuna lahu walad, maha suci dia dari mempunyai anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah apa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Baik hadirin, di ayat ini dijelaskan bahwa Allah menyeru kepada ahli kitab. Hei ahli kitab. Ahli dalam artian bukan ahli dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia ahli itu kan pakar, ya, jagona lah gitu. Ahli itu seperti ahli waris, bukan orang yang jago ilmu waris kan, ya, ahli waris deh. Orang yang mendapatkan warisan. Berarti ahli kitab orang yang mendapatkan kitab. Kitab apa? Taurat dan Injil, bukan Al-Quran. Taurat dan Injil. Itu Pak, itu disebut ahli kitab. Berarti antara dua ahli kitab mah Yahudi dan Nasrani.
Yahudi Nasrani yang sekarang tentunya mereka tidak disebut orang beriman. Kan di surah Al-Bayyinah ayat ke-6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir baik dari golongan ahli kitab dan musyrikin, mereka kekal di dalam neraka jahanam. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka seburuk-buruk makhluk. Jadi menurut surat Al-Bayyinah, orang kafir terbagi dua golongan. Dari golongan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan musyrikin selain Yahudi dan Nasrani. Kalau dulu Pak, ahli kitab ada yang beriman, tapi kebanyakannya mah fasik. Ya. Ada yang beriman. Di surah 3 ayat 113, laisu sawa'a, tidak sama semuanya Pak ya, tidak kafir semuanya. Di surat Ali Imran 113 ada dari golongan ahli kitab yang ummatun qaimah, mereka benar Pak ya, umat yang benar, lurus, istiqomah, membaca ayat-ayat Allah di waktu malam, mereka bersujud, beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat Pak ya. Jadi ini memang benar-benar orang yang beriman Pak, dari kelompok ahli kitab, menyuruh kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar, dan mereka bersegera dalam berbuat kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang soleh. Jadi ada ahli kitab sebelum diutus Nabi yang beriman. Contohnya yaitu Warokoh Pak ya. Warokoh teh saudaranya Khadijah. Kan ketika ada peristiwa yang terjadi pada Nabi di Gua Hiro, kan Nabi teh sampai ketakutan Pak. Kemudian Nabi pulang menemui istrinya, lalu oleh istrinya dibawa menemui Warokoh. Warokoh teh orang Nasrani. Diceritakan. Setelah mendengarkan cerita itu, gimana kata Warokoh? Kalau saya kuat, saya akan membela kamu, membantu kamu. Kamu akan dimusuhi umat. Jadi Warokoh teh tahu Pak, suaminya Khadijah itu calon nabi. Ya, nabi terakhir tak gitulah. Warokoh teh. Berarti Warokoh orang beriman. Tidak perlu bersyahadat lagi kepada Nabi, dan sudah beriman. Ketika Abu Thalib, paman Nabi, membawa Nabi waktu kecil, nabinya ya, jalan-jalan, jualan. Di perjalanan ketemu dengan ulama Yahudi. Ulama Yahudi nanya, ini siapa? Abu Thalib itu berbohong. Anak saya, anak merenan orang saliwat, rupanya malapalin. Gimana kata orang Yahudi ini? Bapak anak ini pasti sudah meninggal. Bawa pulang, dia calon nabi. Kalau orang Yahudi tahu, dia akan dibunuh. Berarti ini orang beriman. Jadi kan di dalam kitab mereka sudah dijelaskan tanda-tanda nabi akhir zaman itu begini. Nah itu Bapak ya. Sekali lagi, sebelum diutus Nabi dulu ada ahli kitab yang beriman, tapi kebanyakannya mah pasif Pak ya, kebanyakannya mah tidak beriman. Nah ahli kitab yang beriman ini setelah ada Nabi bergabunglah dengan Nabi, tidak disebut ahli kitab lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman. Umat Nabi disebutnya Muslim Pak ya, mau dari kelompok ini kelompok itu pokoknya Muslim. Itu menurut Al-Quran di surah 22 ayat ke-78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Huwa jatabakum. Dia telah memilih kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, dan Allah tidak menjadikan kesukaran untuk kalian dalam agama.
millata abikum Ibrahim, agama bapak kalian adalah Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Nah ini nih ya, Dia Allah telah menamakan kalian adalah orang-orang muslim sejak dulu. Muslim betapa yang beriman kepada Nabi teh. Sampai sekarang ya harus kita pegang teguh tuh itu teh Pak. Siapa kamu? Saya muslim. Nah itu Pak ya. Jadi kita jangan selalu membicarakan yang tidak disepakati Pak. Saya Persis, saya NU, saya Muhammadiyah. Itu teh sok jadi rame Pak di masjid di mana-mana teh. Saya partai ini partai. Nah begitu Pak. Jangan saya muslim. Udah aja membicarakan Islam ya Pak. Supaya apa? Supaya bersatu. Hidup tak Bapak ya. Mau infak dipilih-pilih. Kayak tamalin partainya beda aja orang. Jangan begitu. Asal orang yang memang fakir miskin bantu. Begitu tak Bapak ya. Sekali lagi umat Nabi semuanya disebut muslim. Nah ini Pak ya. Nah di surat An-Nisa ayat 171, kembali lagi ke An-Nisa 171. Ahli kitab di situ bukan orang-orang yang beriman. Orang Yahudi Nasrani. Hanya di surat An-Nisa ayat ke 171 ceritanya ahli kitab di sini adalah Nasrani. Hei ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas di dalam agama kalian. Yahudi Nasrani teh Pak agamanya teh asalnya mah Islam. Kan para nabi dulu semuanya membawa ajaran Islam. Tidak ada nabi Rasul membawa ajaran selain Islam. Cuma kita belajar di sekolah agama yang turun dari langit ada berapa? 3 ya. Yahudi, Nasrani, Islam. Padahal agama yang Allah turunkan tuh dari Allah tuh cuma 1. Agama Islam. Ya kalau agama bikinan manusia mah banyak Pak ya. Yang turun dari langit mah cuma 1 Pak ya, Islam. Itu tak Bapak ya. Berlebih-lebihan di dalam agama menambah syariat Pak ya, itu berlebih-lebihan. Atau Bapak ya berlebih-lebihan mah jangankan urusan agama, urusan dunia oke kan hari berlebih-lebihan namanya ini lebay cenah nih pika sebelen itu kan begitu Pak. Apalagi urusan agama. Kemudian wala taqulu 'alallahi illal haqq. Janganlah mengatakan terhadap Allah kecuali kebenaran. Seperti apa kebenarannya? Yang sudah dijelaskan di Quran dan hadis. Apa contohnya mengatakan kepada Allah yang tidak benar? Jika namanya meureunna Allah teh capeun ngurus makhluk nunutan, apa? Mengatakan nunutan kepada Allah itu teh perkataan yang tidak benar. Nunutan mah untuk kita, bukan untuk Allah. Di surat Al-Baqarah kan ayat 255 la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Tidak ngantuk, tidak tidur Allah apa. Allah punya anak. Kita mengatakan yang tidak benar kepada Allah. Ini Bapak, kita membahas Al-Qur'an. Kita yang ngumpul di sini orang beriman insyaallah, orang muslim. Berarti kita harus punya keyakinan yang benar tentang Nabi Isa ya Pak ya, tentang Maryam. Adapun misalnya mereka meyakini, orang-orang Nasrani meyakini bahwa Nabi Isa anak Tuhan, ya nggak apa-apa, itu keyakinan mereka ya. Kemarin mereka mengadakan acara Natalan, mengganggu mereka jangan, itu Pak ya. Ikut-ikutan juga jangan. Ya ikut ibadah dicampur aduk hak dan batil. Kan menurut syariat Islam ada hak ada batil. Berarti yang hak teh menyembah Allah. Kalau menyembah selain Allah gimana? Batil. Kan begitu tuh Bapak ya. Bila hak dan batil dicampur, yang menang teh yang mana? Yang batil Pak. Jadi tidak benar gitu maksudnya. Nya ieu namanya Bapak tak ieu susu misalnya segelas ditetesi racun, mana yang menang?
Racun susu teh jadi beracun tuh kan gitu. Kumaha lamun racun segelas ditetesi susu, teu ngaruh banyak. Suka jadi racun bersusu teu Pak, anger we racun. Begitulah ya. Jangan mencampur aduk hak dan batil. Makanya masing-masing apa ya? Gitu. Jangan karena alasan toleransi jadi mencampur aduk hak dan batil. Kan toleransi teh, saya minum teh, Bapak minum kopi. Saling menikmati, saling menghormati. Bapak nggak boleh memaksa saya untuk mencampur minuman punya Bapak ke minuman saya. Saya juga begitu, jangan. Nah seperti itulah Bapak ya. Kata Bapak. Baik, kembali lagi. Ini berlebih-lebihannya ahli kitab dan perkataan mereka yang tidak benar terhadap Allah itu dijelaskan di surah surah 9 ayat ke-30 31. Sekali lagi Bapak, ada yang beda keyakinan dengan kita, tidak apa-apa Pak ya, kita saling menghormati kan begitu Pak ya. Tapi kita juga harus tahu mana yang hak Pak ya. Yang batil ini yang hak ini itu. Mencaci maki sembahan mereka jangan Pak, itu. Nanti mereka akan membalas mencaci maki sembahan kita, gitu ya. Nah di surat At-Taubah ayat ke-30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalatil yahudu, orang Yahudi berkata, Uzair ibnullah, Nabi Uzair putra Allah, kata orang Yahudi. Wa qalatin nasara, kata orang Nasrani, Al-Masih ibnullah, Nabi Isa putra Allah. Dzalika qauluhum bi afwahim, itu ucapan mereka dari mulut mereka, tidak bersumber dari hati yang yakin. Yudhahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl, mereka meniru ucapan orang-orang kafir terdahulu. Qatalahumullah, Allah melaknat mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka sampai dipalingkan. Ayat berikut, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah, mereka menjadikan ulama-ulama mereka, ulama Yahudi, wa rahib-rahib mereka, rahib itu Bapak pengikut Nabi Isa yang tidak mau menikah, meninggalkan kenikmatan dunia dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Dan pada saat itu dibolehkan. Kalau saat sekarang mah nggak boleh. Syariat sekarang tuh nggak mau menikah teh nggak boleh. Mereka menjadikan ulama dan rohibnya sebagai Tuhan selain Allah. Demikian juga Al-Masih ibnu Maryam, Nabi Isa putra Maryam juga dijadikan sebagai Tuhan selain Allah. Padahal wa maumiru illa liya'budu ilaha wahida, tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah yang Maha Esa, sembahan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, Maha Suci. Dia dari apa yang mereka sekutukan. Nah itu tak Bapak ya. Jadi kembali lagi ke surah 4 171. Ini contoh berlebih-lebihannya mereka, ucapan mereka yang tidak benar terhadap Allah. Nah Bapak, kalau nih bagaimana sikap kita bila ada yang mengatakan suatu perkataan yang tidak benar terhadap Allah, Bapak kita teh harus kaget Pak ya dengan suatu kemungkaran teh, ucapkan subhanallah Pak. Kalau kita heran dengan suatu kemungkaran, ucapkan apa? Subhanallah. Itu Pak. Sambil ngobrol gitu babari hari ya meureunanya Allah teh cangkeun capek dan sebagainya gitu Pak. Subhanallah. Jadi Maha Suci Allah teh, Allah suci dari segala hal yang tidak layak bagi Allah. Itu tak Bapak ya. Seperti yang terjadi pada langit, bumi dan gunung. Ketika mereka mendengar ada yang mengatakan Allah punya anak, apa yang terjadi Pak? Surat 19 ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada.
Mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih punya anak. Laqad jitum syai'an idda. Sungguh kalian datang dengan membawa sesuatu yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna. Langit hampir saja pecah karena ucapan itu. Wa tansyaqul ard. Bumi terbelah. Wa takhirul jibalu hadda. Dan gunung hampir runtuh karena ada ucapan seperti itu. Nah itu Pak. Ini artinya apa Bapak? Langit, bumi, dan gunung semuanya bertasbih kepada Allah. Cuma kita tidak mengerti bagaimana cara tasbihnya mereka. Baik Bapak, kembali lagi ke An-Nisa 171. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal masihu Isa bin Maryam. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam adalah Rasulullah utusan Allah. Jadi Nabi Isa itu utusan Allah. Di surat As-Saff ayat ke-6. Beliau diutus oleh Allah untuk Bani Israel. Ya Bani Israel, hei Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian yang membenarkan apa-apa yang sebelum aku, yaitu Taurat, memberikan kabar gembira akan datangnya seorang nabi setelah aku, namanya Ahmad. Ketika nabi terakhir ini datang dengan membawa sesuatu, membawa bukti-bukti yang nyata, mujizat, apa kata mereka? Hadza sihrum mubin. Ini sihir yang nyata. Tetap tidak beriman gitu. Jadi artinya Nabi Isa sudah memberitahu Bapak ya. Nanti bakal datang Nabi terakhir, bahkan disebutkan namanya. Namanya Ahmad. Nama Nabi banyak Pak. Ada Ahmad, Muhammad, Al-Mahi, Al-Aqib, Al-Hashir. Itu nama beliau teh. Terus sekarang tak ada yang namanya Ahmad ngaku-ngaku sebagai nabi terakhir Bapak ya. Itu. Padahal Khatamul Anbiya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di Quran Bapak sering disebut Al-Masih Nabi Isa itu ya. Al-Masih teh dari kata masaha. Masaha teh mengusap atau menyapu. Al-Masih pengusap, penyapu. Selain Nabi Isa yang mendapat gelar Al-Masih siapa? Dajjal. Kita berlindung di dalam doa sebelum salam. Doa sebelum salam. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Al-Masih Dajjal. Jadi nanti akhir zaman akan turun dua Al-Masih. Al-Masih yang satu akan membunuh Al-Masih yang lain. Nah ini Bapak ya. Jadi Dajjal disebut Al-Masih. Nah untuk Nabi Isa, Al-Masih itu kan tadi pengusap Pak ya. Mujizat Nabi Isa itu apa? Menyembuhkan yang sakit Bapak ya. Sekali usap sembuh. Disebutlah beliau itu Al-Masih. Ada juga yang mengartikan Pak Al-Masih itu pengembara. Nah saya memilih pendapat Al-Masih itu pengusap. Dalam artian beliau diberi mujizat oleh Allah. Ya, yang sakit usap sembuh. Bagaimana dengan Dajjal? Bapak Dajjal juga diberi kemampuan oleh Allah Pak. Bisa menyembuhkan orang sakit. Bahkan ada hadis menghidupkan orang mati Pak. Dajjal teh. Makanya ini tuh fitnahnya tuh kuat Pak. Kita berlindung dari dulu Pak ya. Berlindung kepada Allah. Dari fitnah Dajjal. Itu apa ya. Diartikan juga tadi pengembara. Memang Dajjal tuh nanti akan mengelilingi dunia. Kalau Bapak dapat informasi misalnya. Nanti tanggal 15 Dajjal mau berkunjung ke Gasibu. Misalnya apanya. Jangan ingin melihat. Hayu orang kaditu orang ningali Dajjal. Ayah siaran langsung ada live streaming. Oh, entah Pak. Ya, kalau punya uang mah Dajjal ke Bandung, orang umroh. Ya, itu tuh Bapak ya. Ini fitnahnya kuat Pak ya.
Ada juga yang berpendapat Al-Masih itu mamsuh, Pak. Terhapus matanya sebelah. Nah ini pendapat yang saya pilih nih, Pak. Terhapus matanya sebelah. Dajjal buta sebelah. Itu Pak. Baik, kembali lagi ke Nabi Isa. Jadi Nabi Isa mendapat gelar Al-Masih. Itu ya. Tahun selain Hijriah itu di tahun apa? Masehi. Masehi itu dari kata Al-Masih itu Pak ya. Isa putra Maryam. Sering Pak di Al-Quran disebutkan. Kalau disebutkan Nabi Isa diiringi dengan kalimat Ibnu Maryam, putra Maryam, untuk menegaskan bahwa Nabi Isa itu putra Maryam. Itu Pak ya. Jadi terlahirnya tidak melalui perantaraan antara ayah dan ibu. Ini untuk menegaskan Pak putra Maryam. Terjadinya dengan kalimat ayat berikutnya. Innamal Masih wa Isa ibnu Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan kalimatnya yang Allah sampaikan kepada Maryam. Kalimat kun, jadi. Di surah 3 ayat 59 perumpamaan penciptaan Nabi Isa itu seperti Nabi Adam. Allah menciptakan dari tanah, kemudian Allah berkata kun, jadi. Fayakun, maka jadi. Mudah Pak bagi Allah ya. Itu. Hanya ini memang Bapak ujian luar biasa buat Maryam. Bapak tuh kan semua orang pada saat itu tahu Pak. Siapa Maryam, Pak? Dari keluarga Imran. Keluarga Imran itu keluarga yang dipilih oleh Allah, Pak, pada saat itu sampai namanya diabadikan di Al-Quran. Eta masih keluarga saroleh, Bapak. Sekeluarga soleh, makanya Ali Imran, keluarga Imran. Kemudian nih ceritanya kan ini Pak, Nabi Isa dengan Maryam di Al-Quran disebutnya ayat Allah. Surat 23 ayat ke-50. Nabi Isa dengan Ibu Maryam itu disebut ayat Allah. Apa artinya ayat? Tanda kebesaran Allah. Nah, ini Pak. Istri Imran mengandung, Pak. Siapa namanya istri Imran? Nah, ya, itu. Mengandung. Dia nazar. Ingin anaknya laki-laki. Nazar mau diserahkan ke mihrab. Tempat khusus untuk beribadah di situ Pak. Ternyata pas lahir perempuan, tetap nazar harus tetap dilaksanakan. Nah itu Bapak ya. Kan kita juga suka begitu Pak ya. Kalau ada suatu keinginan suka nazar Pak ya. Padahal sebenarnya mah apakah dengan nazar keinginan jadi mudah untuk terlaksana? Enggak Pak ya. Bahkan lebih baik mah Bapak Ibu jangan nazar. Lebih baik mah. Nazar itu hanya mengeluarkan uang dari orang yang kikir. Dia mau infaknya karena apa? Karena nazar Pak ya. Nah gitu. Nanti aja lah udah beres baru syukuran. Nah gitu Nah ini tapi memang syariat nazar ada Pak. Nah bernazar pas lahir perempuan. Dipenuhilah nazar itu. Diserahkan ke mihrab. Disitulah Ibu Maryam tumbuh. Yang mengurusnya siapa? Nabi Zakaria, masih keluarganya, bukan orang lain. Nah, kemudian, Pak, Maryam tuh di Al-Quran, Pak, perempuan suci, perempuan pilihan Allah. Tadi surat An-Nisa surat Ali Imran ke-42. Bahkan di dalam hadis, perempuan terbaik di dunia ini ada 4, Pak. Maryam, Asia, terus Khadijah, dan Fatimah. Maryam mengurus Nabi Isa. Asia istri Firaun mengurus Nabi tidak? Siapa? Nabi Musa. Kan Nabi Musa. Khadijah mengurus Nabi. Nah itulah Pak ya. Khadijah istri Rasulullah dan terakhir Fatimah putri Rasulullah. Inilah 4 perempuan terbaik. Salah satunya adalah Maryam. Makanya nih Pak, ketika Nabi Zakaria masuk ke kamar Maryam ada makanan Pak. Inilah karomah ya, langsung Allah kirim makanan. Ana laki hadza. Nabi Zakaria aja sampai kaget. Ini dari mana? Huwa min indillah. Ini dari Allah. Langsung Pak diberi oleh Allah.
Hebat nih Pak, ini namanya karomah, bukan mukjizat, dan Maryam bukan nabi. Jadi itu katanya Pak, kalau buah-buahan sedang tidak musim, di kamar Maryam ada. Oh hebat, Paknya dikirim ku Allah. Apa sekarang ada yang seperti itu? Hayang seblak, ayah Paknya seblak. Pas bangun senunutan, ayah konsumsi, nah kita tadi di bere, nah gitu Paknya. Itu tapi kayaknya mah Pak, lamun misalnya ibunya di kamar tiba-tiba ayah lotek, meureunnan rewas ibunya. Bu, ini mau ngadahar sih. Itu teh ibu ya. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril menjelma jadi manusia, datang ke kamar Maryam. Jadi manusia Pak, memberitahu bahwa Maryam mau punya anak. Oh Pak, bagaimana mungkin punya anak? Tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Bagi Allah mah mudah. Tidak ada yang sulit. Sampaikan kalimat kun, lalu ditiupkan deru. Mengandung tahu Maryam. Jangankan orang lain, keluarganya aja kaget Pak. Keluarganya yang tahu kondisi keadaan Maryam, perempuan suci, sampai mengatakan begini, bisakah tanaman tumbuh tanpa benih? Gimana kata Maryam? Siapakah yang menciptakan tanaman yang pertama? Bisakah pohon tumbuh tanpa air? Siapakah yang menciptakan pohon yang pertama? Bisakah seorang anak lahir tanpa ayah? Bagaimana kata Maryam? Nabi Adam terlahir tanpa ayah dan ibu. Diam apa? Terbersit di pikiran saudaranya, keluarganya. Bagaimana nanti kata orang lain? Pada saat itu orang fasik juga banyak, orang kafir. Itu tapi ya. Nah kemudian setelah mengandung, Maryam pergi. Nah kalau di surat 23 ayat 50 itu di dataran tinggi, pokoknya tempat subur, Pak ya, banyak buah-buahan di situ. Ketika rasa sakit mulai, ini apa yang Maryam rasakan Pak, memaksa dia bersandar ke pohon kurma, mangkal pohon kurma, bersandar di situ. Pada saat itu Maryam putus asa Pak, putus asa, lebih baik aku mati. Jadi orang yang dilupakan. Nah putus asanya Maryam itu bukan sekedar karena hawa nafsu emosinya apa, bukan, karena agama. Bagaimana nanti kata orang Islam ini tercoreng, keluarga Imron gimana? Apalagi orang juga tahu Maryam itu perempuan suci, tidak ada satupun laki-laki yang menyentuhnya, belum menikah, punya anak. Bagaimana tak kata orang Pak? Wah ujian berat itu. Jadi putus asa atau putus asa seperti itu tuh tidak ada masalah Pak. Tapi rata-rata kalau sekarang putus asa tuh karena putus asanya bukan karena urusan agama Pak ya. Penyakit saking berat Pak. Ya Allah lebih baik saya mati daripada begini mah. Itu nggak boleh Pak. Kalaulah memang memaksa untuk begitu, ada doa Pak. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairali. Ya Allah, hidupkan aku jika hidupnya lebih baik bagiku. Sehatkan aku, panjangkan umurku. Matikan aku jika mati lebih baik bagiku. Nah yang sakit Bapak penyakitnya semakin parah, biaya terus keluar, yang ngurus juga kelelahan Pak. Si saudaranya yang ngurus keluarganya. Maka yang sakit boleh berdoa begitu. Ya Allah, sehatkan aku, panjangkan umurku. Kalau hidup lebih baik bagiku. Tapi jika mati lebih baik bagiku, matikan aku. Itu doa untuk siapa? Untuk aku Pak, bukan untuk orang lain. Kade ya. Teman Bapak sakit diharewaskeun. Ya Allah mun maut leuwih hade keur ieu jelema. Mautkeun we ya Allah. Atuh entong pake ngambek di ngadoakeun maut cenah ieu jelema teh nya. Yang paling enak didengar oleh orang yang sakit doa teh gimana Pak? Doa apa? Supaya sembuh, sehat. Eta yang paling enak didengar sama yang sakit mah. Terkadang doa kita teh mudah-mudahan diberi yang terbaik. Menangis teh Pak yang sakit teh diberi yang terbaik teh. Karena yang terbaik teh condongnya apa? Mati. Nya atuh Bapak sekarang kan kalau anak sakit, banyak ya anak sakit. Parah penyakitnya, bawa ke dokter, kata dokter teh. Ibu, Bapak tidak akan lama lagi.
ini penyakitnya semakin parah. Ini tuh bukan dokter sok tahunya gitu, dan berdasarkan pengalaman. Gimana doa orang tua? Ya Allah, sembuhkan anak saya. Kenapa dia yang sakit ya Allah? Padahal mah saya. Itu teh saking sayang ke anak. Tapi jika yang sakitnya orang tua dan sakitnya menahun, apa doa anak? Ya Allah, berilah yang terbaik untuk orang tua saya. Nyalamun maut leuwih hade engale mautkeun ya Allah hawatos cenah kitu nyawanya. Kurang ajar budaknya. Ini teh maksudnya mah bapaknya kasih sayang orang tua ke anak dengan anak ke orang tua beda apanya, diisi doa aja udah beda Pak. Kenapa tidak minta sembuh banyak itu? Ini mah ada apa yang cerita ke saya seorang dokter sampai dia, "Pawan, saya mah tidak enak. Kenapa yang menengok teh doanya teh begitu semua? Diberi yang terbaik. Kenapa tidak minta sembuh gitu tapanya?" Nah, itulah Bapak ya. Baik, kembali lagi Pak ke sini. Nah, kemudian Allah mengutus Jibril untuk memberikan kabar gembira kepada Maryam. Jangan sedih ya, jangan putus asa. Di bawah di situ Pak ada air mengalir Bapak ya, bukan tempat subur Pak. Goyanglah batang pohon kurma itu. Pohon kurma Bapak digoyangkan oleh perempuan yang baru melahirkan. Ari pohon kurma teh bukan segede pohon tomat, banyak gede atuh pohon kurma teh. Ada bagi Allah mah sebenarnya mah hai kurma berjatuhanlah kamu gampang ya gitu. Tapi dah ini mah tepatnya harus ada ikhtiar itulah Pak maksudnya mah. Seperti Nabi Musa dipukulkan si lautan teh, disuruh dipukul. Tidak dipukul oleh Nabi Musa, bisa nggak lautan terbelah? Bisa, apanya ada upaya gitu tapanya gitu. Ada ikhtiar. Nah, berjatuhanlah pohon kurma dimakan. Nah, di situ kan ada air seger ya Pak. Nah, kemudian Nabi Maryam disuruh untuk bernazar supaya tidak bicara. Pulang we patah ke kampungnya Pak. Oh, teteh Bapak, orang-orang teh ribut. Ole, ieu budak di mana Maryam? Bapak kamu teh bukan orang buruk. Ibu kamu bukan pezina. Enggak bisa apa-apa tuh Maryam. Diam. Hanya menunjuk ke bayi. Apakah saya harus berbicara dengan bayi yang masih dalam ayunan? Dengan izin Allah, Nabi Isa berbicara. Jelas Pak bicaranya, bukan berbicara bukan begitu banyak. Jelas Pak ada di Quran. Di surah Maryam, Bapak silakan nanti dilihat. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ini ucapan yang pertama Pak. Allah memberiku kitab. Allah menjadikan aku seorang nabi. Tuh di surah 19 mulai ayat 30 Pak. Allah memberkahiku dimanapun aku berada. Memerintahkan aku untuk sholat, zakat, berbakti kepada ibuku. Allah tidak menjadikan aku orang yang sombong dan celaka. Keselamatan untuk kepada hari aku dilahirkan, pada hari aku mati, dan pada hari aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Inilah Bapak tanda kekuasaan Allah. Nah, menyikapi Nabi Isa ini teh manusia dibagi 3 golongan, Pak. Orang Yahudi mah menghina Nabi Isa, berusaha untuk membunuh Nabi Isa, menuduh Maryam pezina, itu orang Yahudi. Orang Nasrani berlebih-lebihan menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Orang Islam bagaimana? Memuliakan Nabi Isa sesuai kedudukan yang Allah berikan. Kan ada di dalam hadis bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah, utusan Allah. Dan kalimat yang Allah sampaikan kepada Maryam dan tiupan ruh darinya. Itu tak Bapak ya, untuk orang beriman begitu. Baik, kembali lagi ke Al-Quran. Fa'aminu billahi, maka berimanlah kepada Allah. Allah yang ahad, Maha Esa. Allah yang as-samad, tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang sama dengan Allah. Berimanlah kepada Allah. Kemudian berimanlah kepada warusulihi, para rasulnya, utusan-utusannya. Rasul teh Bapak manusia pilihan Allah. Ya. Yang jumlahnya ada berapa?
313 dari 124.000 yang dipilih jadi Rasul 313. Ada yang mengatakan 315. Dari 313 ini yang dipilih menjadi ulul azmi, mendapat gelar ulul azmi, orang-orang yang mempunyai keteguhan luar biasa. 5 Rasul. Dari Rasul yang pertama Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Pak, 5 Rasul terbaik. Nah, kita di pelajaran di sekolah Nabi dan Rasul teh ada berapa? 25. Banyak itu teh yang wajib diketahuinya, wajib kata ibu guru bapaknya, atau 313 diapalkeun dia depannya. Nu 25 wae terkadang lupa ya depannya. Nah itu, di Quran juga ada Nabi Uzair, Nabi Khidir, tapi nggak disebutkan di 25 itu. Nah, salah satu dari yang ulul azmi itu adalah Nabi Isa. Ya. Beliau adalah Rasul yang Allah utus untuk Bani Israel. Membawa risalah dari Allah, mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Tah Nabi Isa teh. Kitab Taurat, kitab Injil teh isinya mah mengajak manusia untuk hanya menyembah Allah. Ya. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi beriman kepada Nabi Isa termasuk rukun iman. Rukun iman, beriman kepada Rasul, utusan Allah. Itu Pak. Pak, Nabi Isa menikah tidak Bapak? Kalau yang kita ketahui mah nggak diceritakan Bapak ya. Nabi Isa teh jadi kesannya teh Nabi Isa teh bujangan Bapak ya. Padahal di Al-Qur'an Bapak, di surah 13 ayat ke-38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surah 13:38. Walaqad arsalna rusulam min qablik. Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum kamu. Waja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah, dan kami jadikan untuk mereka pasangan dan keturunan. Tuh Bapak ya. Jadi para rasul teh punya pasangan, punya keturunan. Hanya memang di Quran tidak diceritakan Bapak. Kan para nabi itu tidak semuanya diceritakan dengan keluarganya Pak ya. Iya, coba aja Bapak lihat di Al-Quran. Ada yang diceritakan, bahkan banyak rasul yang tidak diceritakan. Yang 313 kalau diceritakan semua, atau badai sakumaha kandalna tapanya Al-Quran. Itu. Jadi memang tidak dikisahkan. Tapi ini dalil bahwa Nabi Isa teh menikah Bapak ya. Punya pasangan, punya keturunan. Baik, kembali lagi surat An-Nisa. Sedikit lagi. Fa'aminu billahi wa rusuli, berimanlah kepada Allah dan kepada para rasulnya. Kemudian wala taqulu salasa, jangan mengatakan 3. Berarti keyakinan Trinitas ini sejak sebelum diutus Rasulullah SAW sudah ada. Itu Pak. Intahu, berhenti, itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian Pak ya. Bahkan lebih tegasnya lagi Bapak di surat Al-Maidah Bapak ya. Itu lebih tegas lagi di surah Al-Maidah ayat ke-72. Sungguh telah kafir Pak. Disebutnya itu begitu Pak. Telah kafir Pak. Surah 5 ayat ke-72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih mengatakan begini, hei Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan dia masuk ke surga dan tempatnya adalah neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ayat 73. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah salah satu dari yang 3. Padahal tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang satu, itu Allah. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, maka akan kena kepada orang-orang kafir dari mereka azab yang pedih. Afala yatubuna ilallah, tidakkah mereka bertobat kepada Allah? Wa yastaghfiruna, dan mereka mohon ampun kepada Allah. Bapak, orang kafir masuk Islam Pak, bertobat, istighfar, maka kebaikan yang dia lakukan karena ketulusan hatinya dicatat langsung.
dosanya habis Pak. Oh, ini luar biasa Pak ya. Jadi belum masuk Islam, belum beriman ditahan dulu, nggak dicatat kebaikannya. Pas masuk Islam, kan Bapak banyak orang kafir yang baik Pak. Ya, kita juga tidak boleh menyakiti mereka Bapak ya. Orang-orang yang bukan orang Islam tapi mau hidup damai dengan orang Islam, jangan disakiti. Tolong menolong Pak. Itu Pak. Kalau mereka susah, datang Pak. Ya, tolong. Boleh mendoakan mereka? Boleh Pak. Tapi untuk doa urusan dunia saja. Ya, itu maksudnya mah. Kalau sakit doakan biar sembuh. Teman Bapak yang Nasrani buka usaha, sok didoakan sing lancar, boleh Pak. Kan ada orang Yahudi kalau dekat dengan Nabi pura-pura bersin Pak. Maksudnya apa Pak? Orang Yahudi pura-pura bersin dekat Nabi. Ingin didoakan oleh Nabi. Mungkin apalin tas orang Yahudi teh doa Nabi teh ijabah. Padahal masuk Islamnya itunya beriman ke Nabi tapi tidak ada hidayah apanya. Tapi Nabi mendoakannya bukan yarhamukallah. Karena semoga Allah memberikan rahmat. Rahmat itu kan dunia akhirat. Nabi mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Allah membereskan keadaanmu, dibereskan badannya, sehat, usahanya lancar. Nah itu Pak ya, nggak apa-apa. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Baik Bapak, sedikit lagi kembali lagi ke surat An-Nisa 171. Innamallahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci Allah bahwa dia punya anak. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya milik Allah. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Allah pelindung, Allah yang melindungi kita. Makanya kita bertawakal hanya kepada Allah. Baik Bapak, Ibu, mangga kalau ada pertanyaan. Mangga Pak. Kalau Islam kan agama yang lama dulu dialami. Iya. Nah, kalau kan berarti ya, waktu itu hanya diusulkan untuk Bani Israel atau untuk semua manusia juga? Ah iya, baik. Nah inilah Bapak salah satu keistimewaan Rasulullah SAW. Beliau diutus untuk seluruh manusia. Jadi tidak hanya untuk orang Arab. Memang diutusnya di negeri Arab, tapi tidak khusus untuk orang Arab. Ya, itulah Rasulullah SAW. Sementara Rasul-Rasul yang lain, misalnya Nabi Isa, untuk Bani Israel saja. Di tempat lainnya ada lagi, kan tadi juga disebutkan ada 313 Rasul, ada 124.000. Itu tak Bapak ya. Jadi wilayah ini nabinya, ini rasulnya. Wilayah itu Bapak ya. Seperti di zaman Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu sejaman, dan saudaraan itu Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut cuma beda wilayahnya. Buktinya apa? Ketika malaikat akan membinasakan kaum Nabi Lut, ya kan malaikat nyimpang heula ka Nabi Ibrahim. Berkunjung dulu gitu ke Nabi Ibrahim, berarti sejaman. Itu Bapak ya. Jadi Nabi yang dahulu, Rasul yang dahulu diutus hanya untuk kaumnya saja. Makanya dalam seruannya juga begini Pak, Nabi yang dahulu mah, "Hei kaumku," gitu Pak. Tapi kalau di dalam syariat dalam Al-Qur'an, dalam hadis Pak, kalau Rasulullah, "Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhannas," begitu Pak ya. Hai manusia, hai orang-orang beriman. Jadi bukan hai kaumku, kalau Nabi nggak begitu. Nah ini dalil bahwa Nabi diutus untuk seluruh umat. Dan disebutkan juga di situ ada di Quran surat 21 ayat 107, Nabi diutus rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk seluruh alam, tidak hanya manusia. Alam kan tidak hanya manusia, untuk jin, untuk binatang, malaikat, pokoknya semuanya. Manusia juga tidak hanya yang beriman, termasuk orang yang tidak beriman. Jadi rahmat Pak. Orang beriman diutus Nabi jadi rahmat, dibimbing Pak, sampai kepada kebahagiaan di akhirat. Sekarang untuk orang yang tidak beriman dan mereka tidak nurut, bahkan mereka berusaha untuk membunuh Nabi, apa rahmatnya? Allah tidak menyiksa orang-orang kafir yang sekarang seperti siksaan yang Allah timpakan kepada orang-orang kafir yang dahulu. Oh Pak, ada yang sampai dijadikan monyet Pak dulu mah.
Bukan monyet tingkah lakunya, wujudnya jadi monyet Pak. Dan usianya tidak lama Paknya, hanya beberapa hari saja terus meninggal. Nya meureun Pak kabayang, meureun saretres atuh Pak. Teu bisa ka warung meureun daerah atuh udah jadi monyet. Meureun caricing we Paknya. Itu. Kaum Nabi Lut, bumi dibalikan Pak, hujan batu, habis. Banjir di zaman Nabi Nuh sampai apa? Melewati gunung. Banjir sekarang paling sampai atap Pak, paling hebat teh. Itu, dan tidak semuanya Pak ya. Habis tetap Pak. Satu negeri tetap Pak di zaman Nabi Nuh, makanya Nabi Nuh itu disebutnya bapak kedua setelah Nabi Adam. Dahsyat sekali dulu mah Pak. Ada yang bicara langsung, saya tidak beriman kepada kamu sehingga saya bisa melihat Allah dengan nyata. Langsung disamar petir. Mati kata Bani Israel Pak. Sekarang Nabi ketika dizolimi di Taif, datang malaikat penjaga gunung Pak. Siap melaksanakan perintah. Nah gunung tadi angkat tinggang genta kemaranehanana. Gimana kata Nabi? Jangan. Ampuni mereka. Mudah-mudahan dari mereka terlahir keturunan yang soleh. Nah itulah Rasulullah Bapak ya. Jadi azab sekarang tuh yang menimpa orang-orang zalim tidak sedahsyat dahulu. Tapi kalau bencana sekarang datang, orang beriman kebagian tidak? Kebagian. Banjir bandang, mah rumah orang soleh belok we moal kitu Pak, dibabad we. Itu tak Bapak sekarang mah. Makanya kita terus hati-hati bila kita berada di sekitar orang-orang yang berbuat zolim. Bencana datang udah Pak. Nah itu tapi banyak kejadian Bapak ya. Ada satu rumah waktu Semeru juga Pak ya. Tuh di Galunggung juga dulu begitu Pak. Tapi itu ujian juga pada akhirnya untuk yang sekitarnya. Kan nanti orang pada datang Pak. Hebat. Sakti. Ada apa ini? Awalnya minta doa, lama-lama dikultuskan. Kan begitu tetap Pak. Dan kalau Allah mengendaki apa waktu tsunami Pangandaran, ada yang sedang bertapa di dalam gua, air kan masuk ke dalam gua, nggak apa-apa Pak itu teh, selamat Pak. Begitulah kalau Allah mengendaki mah, gampang. Kan mungkin juga kalau ada orang yang beriman soleh sebagai karomah, mungkin. Wallahu a'lam. Hanya yang jelas sekali lagi ketika sekarang azab datang merata, makanya semuanya kena, tapi tidak sedahsyat dahulu bagi tetap Bapak ya. Itulah rahmat diutus Nabi untuk orang yang kafir Pak. Mangga ada lagi? Baik Bapak, sampai di sini mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada kita. Kita bisa menjaga persatuan Bapak ya, walaupun beda agama Bapak. Itu kalau kita benar-benar melaksanakan syariat Islam, dan insya Allah Pak ya akan dapat kebaikan semuanya Pak. Tidak hanya orang yang beriman. Nah adab kita dengan orang-orang yang tidak beriman pun kan Islam itu mengatur. Kalau sudah masuk bab akidah Bapak ya, sudah masuk bab akidah, bab ibadah, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Bapak tidak boleh memaksa mereka untuk mengikuti agama kita Pak ya, supaya masuk Islam. Jangan mencaci maki sembahan mereka, jangan. Tapi mendoakan mereka juga untuk urusan akhirat, jangan. Ikut-ikutan ibadah dengan mereka, jangan. Tasyabuh dengan mereka juga jangan. Malah menyerupai mereka dalam hal-hal yang khusus untuk urusan ibadah, keyakinan, atau atribut-atribut yang memang khusus untuk mereka, gitu Bapak ya. Itu. Baik, sekali lagi untuk urusan dunia bab muamalah kita tolong menolong, tapi untuk bab akidah ada batas, dan Bapak harus yakin bahwa yang benar hanyalah Islam. Itu Pak ya. Dan orang lain juga meyakini yang benar itu agamanya Pak, begitu Pak ya. Kan itu tiap tahun tuh jadi riweuh wae Pak ini teh. Ulah jangan merasa diri benar dan sebagainya. Dan ngariweukeun teh orang yang lahirnya mah muslim Pak, ari batinnya mah saya tidak tahu Pak nya gitu. Tahu nu ngariweukeun mah mah dari orang-orang Nasrani, orang itu mah biasa-biasa. Kan ieu we nu ngariweukeun teh Pak nya. Jadi terkesannya teh rame we gitu. Nah itulah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.